Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Di sini saya akan mengajarkan kepada kalian tentang dasar-dasar Kotlin ya. Kita akan belajar memulai pemrograman dengan Kotlin dari dasar sampai kalian bisa paham tentang basic-basic bagaimana penggunaan Kotlin itu sendiri. Jadi di sini saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Bisa dicek di sini. Jika kalian sudah paham bagian-bagian tersebut, kalian bisa loncati saja, pilih saja bagian yang ingin kalian pelajari, atau cek di deskripsi. Nanti coba saya cantumkan di bawah. Di sini kita akan belajar secara cepat ya. Jadi kita akan SKS, sistem kebut sekejap aja. Kita akan lari bareng-bareng, kita akan lari bareng Kotlin, kita akan lari bareng saya di sini untuk belajar Kotlin secara cepat. Oke. Tapi santai aja, kita di sini nggak terlalu terburu-buru, jadi ya ikuti saja dan kita belajar bareng. Pertama kita langsung aja nih, kita bikin print hello Kotlin. Pertama kita, kalau di Kotlin itu, kita bikin gini, function. Fun itu artinya function ya, beda function. Nah ini function utama yang akan dieksekusi nih. Function utama yang akan dieksekusi dan kita akan print line. Kita print line apa tadi? Hello, mungkin hello Kotlin. Hello Kotlin. Dan kita run di sini, run apk. Oke, lalu di sini muncul hello Kotlin. Ya, seperti itu untuk pengalaman pertama ya. Langsung lanjut kita ke pelajarannya sesungguhnya. Kita di sini akan langsung belajar variabelnya dari Kotlin, yaitu val dan var. Ini saya sudah menyiapkan materi yang akan saya bahas, tapi tidak semua yang saya tulis isinya akan saya bahas ya. Cuma beberapa bagian saja yang penting akan saya bahas. Oke, di sini kita lagi-lagi bertemu dengan function main. Jadi kalau kalian belajar dengan Kotlin, kalian akan sering bertemu dengan function main. Tentunya Kotlin ini sendiri, oh ya belum saya jelaskan tentang Kotlin itu sendiri ya. Oke deh, kita balik lagi. Jadi Kotlin itu adalah bahasa yang di-invent oleh JetBrains, bukan IntelliSID. IntelliSID itu IDE-nya yang dibuat juga oleh JetBrains juga. Jadi Kotlin itu based of Java. Jadi semua yang ada dari Java itu bisa dipakai di Kotlin dan juga reversive bisa dipakai. Jadi kalau kalian dari Java pindah ke Kotlin itu gampang banget. Tinggal set gitu aja. Nah, jadi Kotlin ini mereka invent untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering ditemui para developer terutama di Java ya, kayak null exception, permasalahan error gara-gara null variabelnya kayak gitu. Jadi Kotlin itu ada null safety dan berbagai fitur-fitur lain yang sangat amazing pokoknya. Nah, jadi Kotlin ini sendiri namanya diambil dari nama pulau di Rusia ya, karena juga ini JetBrains ini based on Rusia, based di Rusia tempatnya mereka berdiri. Jadi seperti itu, Kotlin itu nama pulau aslinya, cuman sekarang jadi terkenal karena pakai bahasa pemrograman juga. Kotlin ini dipakai di bahasa pemrograman. Jadi seperti aja sekilas untuk tentang Kotlin, nggak usah dalam-dalam ya. Kalau pengen dalam-dalam kalian bisa cek di Wikipedia atau di internet. Karena di sini kita akan belajar tentang basic-basic Kotlin. Oke, kita lanjut lagi ke variabel. Oke. Variabel di sini kita akan belajar tentang val dan var. Nah, di Kotlin ini variabel cuma ada dua tipe, val dan var. Itu aja dulu yang kalian pelajari, oke? Jadi val itu immutable atau konstan, dia nggak bisa diubah-ubah nih. Ini coba saya konfirmasi. Nah, ketika dia dicoba diubah, ini kan muncul error merah nih, val cannot be reassigned. Nah, seperti itu kalau dia. Nah, jadi kalau merah-merah kayak gini di run, dia error gitu. Keren kan? Ya keren. Kalau nggak error juga aneh. Oke. Tapi kalau kita komen ya, dia harusnya nggak error nih. Nah, ini nggak error. Nama imam, print line nama, print imam ya. Kalau di sini var nih, lawannya dari var, pakai R bukan L. Jadi var itu mutable atau dinamik datanya dia itu. Var warna sama dengan kuning, var diubah jadi hijau, print line warna dia pun ngeprint yang warna hijau karena data warna udah diubah dari kuning menjadi hijau. Seperti itu. Oke, cukup mudah sebenarnya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya di komentar ya.
Seperti itu. Lanjut kita ke comment. How to comment in Kotlin. Jadi Kotlin terutama di IDE-nya Intellis IDE, Android Studio dan teman-temannya ini kita bisa pakai seperti ini. Control slash untuk bikin komen. Ini comment single line. Jadi kalian perlu kayak gitu. Terus kalau ingin enter. Kalau pengen efisien kalian bisa pakai multi line comment. Kalian pakai Control Shift slash. Di sini kalian bisa bikin judul, subjudul, contohnya apa to-do contohnya ya, to-do 1 bla 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 2 bla 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 3 bla 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 itu pakai Ctrl Shift slash gitu. Oke, gampang banget. Kita lanjut lagi ke data type. Nah, data type kita ada beberapa data type nih di Kotlin. Yang pertama yang saya jelaskan adalah karakter. Itu char ya. Jadi ini tipe datanya char. Bisa kalian lihat ini. Var vokal char. Ini bisa secara kita langsung char kayak gini. Atau karena Kotlin ini dia pinter ya. Jadi nggak usah digituin, dia udah paham tuh. Ini char. Var vokal itu isi datanya char. Gitu. Ini kalau kita run, hasilnya adalah yang kayak gini nih. Vokal ABCD. Loh, kok ABCD bang? Iya, ini soalnya ini nih. Vokal plus plus. Jadi plus plus ini dia itu, nih coba kita kasih lihat ya. Jadi plus itu bentuknya gini nih. Maksud dari plus sendiri itu adalah, contoh ya, ini vokal kan sama dengan A, vokal sama dengan A. Jadi ketika dia vokal plus plus, ini yang muncul itu adalah dia print dulu vokal A, lalu ini yang di print ya, sama kotakin ini yang di print. Lalu setelah A huruf apa tuh? Plus plus ini artinya dia itu kayak nambahin. Jadi kalau huruf itu dari A ya ke B gitu, kan naik tingkat gitu kan. Kalau angka ya berarti dari 1 ke 2 dan seterusnya gitu. Nah, itu plus plus itu artinya setelah di print vokal A, dia berubah dari vokalnya berubah dari A jadi B. Tapi yang B nggak di print tuh. Yang di print itu data sebelum ditambahkan. Karena itu yang di sini jadinya B. Nah, ini kan jadinya B. Jadi diubahnya di sini tadi B. Kayak gitu. Nah, gimana kalau kita ubah tuh? Plus dari belakang kita ubah dari depan. Ini sebenarnya namanya increment dan decrement ya. Tapi nggak apalah, kita pelajarin sekarang. Ini gimana nih kalau kita taruh di belakang? Bisa juga sih harusnya. Ini kalau kita taruh di belakang, bentuknya hasilnya kayak gini. Nah, dia munculnya B, bukannya A. Itu. Jadi kalau plusnya di depan, dia itu di plusin dulu, dia dinaikin dulu dari A ke B, baru di print. Kayak gitu. Jadi operasi increment atau penambahannya itu dieksekusi dulu, baru fungsi yang di luarnya itu dieksekusi, yaitu print line ini. Kayak gitu teman-teman. Gampang kan? Gampang lah. Simple aja. Oke. Kalau yang min-min, ini berarti dia turun tuh. Berarti di mana tuh dia turun tuh? Bentar, ini coba kita run lagi ya. Yang ABCD tadi. Nah, kita run. Nah, ini nih ABCD. Setelah itu C lagi, ke B, ke A lagi. Itu gara-gara min ini nih. Jadi ini dia keluar A, ini B. A, setelah A kan tambahnya jadi B. Setelah B ditambahin lagi jadi C. C-nya di sini. Setelah C dia di sini nih D, baru yang di print itu D dulu, vokal D, baru dikurangin. Nah, di sini print dulu si D, si C yang udah diturun dari D. Jadi di sini tuh D itu D. Jadi di sini tuh D ya. Baru di sini C. Nah, jadi setelah di sini dia berubah jadi C, tapi yang di print yang ini, yang di print yang D. Gitu. Jadi kalau perbedaannya kalau operasi incrementnya di belakang sama di depan itu kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. String. String itu teks, yang teks. Tapi karakter itu cuma satu huruf ya. Satu huruf. Jadi ini kalau kita tambahin A, B, nah, nah, ya literal soalnya pakai petik satu tuh. Jadi dia kalau pakai petik dua, oh, kenapa tuh?
Nah, bisa kan? Nah, jadi kalau petik 2 dia jadi string. Nah, gitu. Kalau petik 1, nah, petik 1 tuh buat char. Iya, saya lupa ya tadi ngasih tahu. Petik 1 tuh buat char. Kalau petik 2 itu buat string. Itu bedanya. Di sini kita pakai petik 2 Kotlin. Teks petik 2 Kotlin. First char teks 0. Jadi karakter pertama dari teks 0 kita run dulu ya. Print first character of text is first char. Jadi huruf pertama dari Kotlin adalah K. Jadi ini ngakses huruf pertama ya, teks dalam kurung apa nih, kurung kotak ya namanya. Kita sebut aja itu kurung kotak, kurung siku, kurung kotak. Kita namain kurung siku 0. Nah, jadi penomorannya gitu tuh mulai 0, baru 1, baru 2, dan seterusnya. Gitu. Jadi seperti bentuknya ya, dari 0 dulu, ini 0, O ini berarti 1, O itu 1, P itu berarti 2. Seperti itu. Lanjut lagi. Itu gampang kan ya, masih gampang lah. Oke, jadi kalau kalian masih belum paham tinggal di back aja, di pause, dipahamin dulu ya. Gak apa, soalnya ini juga video kan bisa di pause, enak juga. Oke, kita lanjut. Di sini kita belajar tentang char di dalam string. Nah, char ini kita run dulu. Kita lihat apa hasilnya nih. Di sini ada teks Kotlin. Nah, Kotlin keluar gitu. Dan di sini juga pakai for. Cuman ini ya ini buat referensi aja lah ya. Cuman ini bukan bagian dari data type ya. Jadi di sini kita pakai akses dari teksnya tadi. Jadi kayak ini kita bisa ngakses per hurufnya. Itu pakai for ya. Bentar, Pak error. So, otomatis bentar ya, error. A few moments later. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini nih cari bebas ya. Ini bisa pakai S. Ini bisa. Bentar. Kok begitu lagi? Ini bisa pakai S. Jadi ini bisa pakai S gitu ya. S spasi. Jadi kenapa nih kok keprintnya satu baris? Kok nggak enter-enter? Jadi ini bacanya gini nih. Ketika dieksekusi, ada variabel namanya teks, isinya Kotlin. Nah, untuk setiap S atau setiap ini nih, kita ganti lagi ke char. Kita ganti lagi ke char. Setiap char in text, jadi setiap huruf lah, jadi setiap dia mengakses huruf pada variabel ini tadi, maka tolong printkan tanpa ln tadi, berarti tanpa di enter, jadi masih satu baris ya, print satu baris, hurufnya terus di spasi, hurufnya lagi di spasi, hurufnya lagi di spasi gitu. Makanya ini di sebelah n ini ada spasi nih, di sebelah n ini ada spasi gitu. Jadi seperti itu. Ini buat intermezzo, ini bukan bagian dari data type, cuman sebuah tips saja gitu. Di sini ada escape string. Nah, gimana nih Kak? Coba kalau kan ini kan tadi tanda petik 2 ya, sekarang. Gimana kalau kita mau naruh tanda petik 2 di dalam string gitu? Gampang, tinggal pakai namanya escape string. Itu escape string itu pakai garis miring slash yang kebalik di atas tanda di atas keyboard enter kalau di tempat saya ya. Jadi di sini ya ini simple aja. Cuma kayak gitu aja sih ya. Jadi sebelum dari tanda petik yang mau dimasukin tadi. Ini juga bisa buat enter kalau nggak salah. Coba kita enter ya. Ini kita bikin enter ya. Balik N. Ini kalau nggak salah enter artinya. Nah, iya kan ini enter. Jadi ya bikin line baru. Kayak gitu. Selanjutnya kita bikin Unicode string. Ini bukan data type, ini masih bagian dari string. Cuman ini bakal usable kalau kalian sering-sering main pakai Kotlin. Ini namanya Unicode. Nah, ini nih Unicode. Ini bisa kalian dapetin di Google ya, coba kalian ngetik. Jadi di Google itu ngetik kayak gini nih, Unicode bintang. Ini muncul bintang. Kalau ini Unicode triangle ya, segitiga. Nanti muncul di Google, kodenya apa gitu. Kalau saya gitu sih, kayaknya. Oke, lanjut tuh buat tips buat compression. Lalu raw string nih. Jadi mengekspresikan string itu bisa pakai cuman petik 2 tadi ya, petik 2 gini bisa. Nah, gimana kalau mau multi line Kak? Banyak line gitu kan. Kalau pakai petik 2 itu kan ya berarti kan
tiap line ngetik lagi. Nah, di sini ada cara gampangnya pakai petik 2 3 kali. Jadi petik 2 3 kali itu tuh cara kita pakai multi line biar gampang gitu. Jadi bisa multi baris gitu. Setelahnya dikasih trim indent. Nah, gimana kalau nggak dikasih? Kita hapus. Kita hapus kalau nggak dikasih, dia jadinya jeng. Nah, yang indent dia nggak dihapus. Indent yang nggak dihapus. Indent tuh ini nih, ini indent. Jadi itu tuh kalau pakai trim indent, dia tiap baris itu mulai dari sini. Itu dari awal. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke array. Jadi pada data berikutnya kita belajar array. Jadi array itu adalah himpunan ya kalau bahasa Indonesianya, himpunan. Himpunan kalau di sini kita belajar himpunan satu dimensi dulu ya. Himpunan satu dimensi. Nah, ini kalian bisa lihat. File int array adalah tipenya int array. Jadi isinya array of itu ada ini nih, banyak jenisnya. Cuman kalau pengen simple, bisa kalian cuma array of itu dia otomatis nentuin ini array apa. Jadi kayak gini kalau pengen simple, array of. Kalau pengen langsung didefinisi juga bisa kayak gini. Gitu. Ini bisa kayak gini nih, array isinya kayak gini, string ya, kalau string ya. Kalau integer berarti kayak gini. Ini. Oh gitu, dia nggak mau juga ya. Int array, nah ini. Jadi kayak gini kalau mau nentuin int array ya, cuman kalau saya lebih suka kayak gini, jadi dia otomatis nentuin apa isi dari datanya gini. Kita pakai kayak gini aja dulu. Oke, untuk pertama belajar kita pakai array of. Print array of, print integer array dari kedua. Nah ini angkanya 5 nih. Jadi 0 itu isinya 1, 1 itu isinya 3, 2 itu isinya 5. Jadi 0, 1, 2, 3 itu urutannya dari array himpunan nih. Kalau di sini kita mulai dari 0 untuk himpunan. Nah, gimana mau update array itu? Nah, gampang. Kayak gini. Nah, itu pastikan kayak gini bentuknya. Padahal ini depannya file ya, bukan var ya. Tapi nggak apa, dia nggak mengubah data array-nya, tapi anggota dari data array-nya. Bukan array-nya yang diubah jadi hal yang lain, kayak string atau diubah jadi integer, tapi dia mengubah anggota di dalamnya. Jadi anggota di dalamnya ini anggota belum bisa diubah-ubah isinya. Nih, 1357, anggota kedua, yaitu sebelumnya 5, diubah jadi 11. Anggota kedua berubah jadi 11, gitu. Simpel aja. Kayak begini, bentar, kita lihat contohnya dulu. Hello world udah, var udah, komentar udah, string integer udah, float, oh ya, float. Kita belum ngasih tahu soal float ya, kita masukin ke dalam number ya. Kita type number. Mana tadi? Kayaknya oke, ini dia ketemu. Oke, jadi untuk number ini ya. Di sini integer ya, integer 32 bit. Nih, 100. Integer number. Nah, ini nih. Property neighbor is never user, tapi dia isinya int. Integer neighbor itu isinya int, integer itu artinya gitu. Terus ada tipe long itu 64 bit. Bit itu apaan sih? Bisa kalian cari sendiri di Google. Cuman simbolnya itu bit itu adalah sebuah wadah ya. Berat ember itu ada 64 ember gitu buat naruh gitu. Jadi 8 bit itu 1 byte kalau buat penyimpanan data gitu. Kalau buat transfer kita pakai bit gitu. Kayak begitu, simpelnya gitu. Cuman kalau kalian pengen lebih paham lagi, kalian bisa cari apa itu bit, apa itu byte, dan apa bedanya mereka, dipakai di mana, itu bisa kalian pelajari. Terus ini ada long. Long itu bisa didefinisikan pakai titik 2 long, atau angkanya di belakangnya kasih L. Nah, ini juga long juga. Tapi kalau dihapus, dia jadi int. Nah, dia jadi integer lagi nih. Nih, lihat nih. Jadi integer. Nah, jadi integer. Nah, sekali lagi. Kalau ada short itu setengahnya dari integer ya, 16 bit. Kita definisin manual short itu. Jadi kalau tanpa didefinisikan, dia itu universal. Udah dipilihin integer yang isinya itu bisa masuk 32 bit. Nah, 32 bit itu berapa? Nah, coba nanti kita cari tahu ya. Kalau ada byte yang 8 bit ya, 1 byte itu 8 bit. Isinya kayak gini nih. Byte, number, integer.
byte itu 8 bit, lalu ada double, ini bisa kita pakai byte kan, kayak gini. Cuman ini kok merah-merah, iya merah-merah, soalnya kayaknya ini kebesaran ya buat 1 byte ya, gitu. Lalu ada double yang 64 bit, double-nya dari integer, 2 kali dari integer, jadi double. Cuman bukan berarti double itu lebih gede, cuman double ini artinya dia tuh float. Float itu apaan? Float itu ada komanya ya. Jadi kalau normalnya gini kita kasih koma ya, kita kasih koma dia berubah jadi double, bukan integer lagi. Seperti itu. Seperti kan? Ini cuma ngerem numbers doang sih. Lanjut ya. Nah, di sini kita akan mencari tahu tentang isi maksimal dari integer itu berapa? Isi maksimal ini nih. 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7 berapa tuh? 2 juta miliar, 2 miliaran ya, 2 miliaran kan nggak salah 2 miliar kan? 2, ya 2 miliaran. Jadi maksimal kayaknya ada 2 miliaran, minimal mentok bawahnya itu negatif 2 miliaran juga. Cuma bedanya belakang 8 ini 7. Gitu. Seperti itu. Ini kalau buat integer. Coba kita cari tahu buat double. Double tuh berapa tuh? Double. Ya kita nama variabel nggak usah diganti. Aja. Kalau double berapa tuh? Nah, ini lihat nih. Kalian bisa tanya tahu apa arti E di kalkulator ya, karena saya tidak menjelaskan di sini. Ini itu, ini juga ada E nih. Apa tuh artinya tuh? Coba kalian cari tahu sendiri. Di sini muat lebih banyak lagi, soalnya 64 bit ya. Kalau yang integer kan cuma yang udah bit. Gimana kalau cuma byte ya? Coba kita byte. Coba kita cari tahu, kasih tahu ke kalian. Kalau byte itu nah cuman 128 ini termasuk 0 kita itu terus 128 naik sama 128 turun itu kalau byte. Jadi saya sarankan pakainya integer aja buat awal-awal kita usah terlalu ngapalin ini soalnya kalau kalian salah pakai tipe variabel itu biasanya langsung error, dan kalau error kalian bisa benerin itu ketika error. Dan kenapa kok dibikin beda-beda ini tipe-tipe variabel angka? Nah di sini berurusan dengan pemakaian memori. Jadi kalau sebisa mungkin kalau aplikasi atau hasil programming kalian itu dipakai sangat luas. Nah, ketika performance optimization, kalian pastikan hanya memberikan luas atau ember yang cukup aja buat data yang mau dimasukin atau air yang dimasukin ke ember itu. Jadi jangan kok embernya kegedean, airnya cuma setetes, itu kan boros sih. Boros beli ember gede-gede ngapain coba gitu kan. Nah embernya gitu, terus ngapain juga embernya kecil cuma segelas, cuman air yang mau masuk itu 1 kolam cuy, kan nggak masuk akal ya, nggak bakalan masuk, itu mah error nanti. Usernya malah protes gitu. Nah gitu aja analoginya biar gampang. Lanjut. Oh benar. Number operation. Jadi di number kita di sini belajar tentang hal simpel. Penjumlahan, tentu sudah tahu variabelnya apa, jumlah jawabannya 3. Ini 3 ya, 3. Soalnya nggak pakai ln, jadi nggak dispasi. Kalau dibagi 1 dibagi 2, nggak ada hasilnya lah, 0. Belum ada hasilnya, cuman sisa kan dia, sisa 1. 1 dibagi 2 itu hasilnya 0, sisanya 1 gitu kan. Terus print line, nah ini di bawahnya. Loh, bentar. Oh iya betul. Print line itu dia itu artinya dia ngeprint dulu baru enter. Jadi masuk akal jadinya hasilnya. 4 kali 4 16. Jadi perkalian dulu sama bagian dulu ya. Ingat di aritmatika itu kayak gimana ya. Hukum aritmatika itu perkalian dulu 16 tambah 5 kan 21. Terus enter 5. Nah, kalau dikasih kurung dia bisa mikir juga. 5 tambah 4 dulu loh yang dalam kurung. 9 kali 4 berapa? 36. Betul. Masuk kan. Terus ini nih ada tambahan nih. Jadi di sini ada aritmatika biar gampang. Jadi nggak usah number 1 tambah 3 gitu, nggak usah. Kalian pakai aja gini. Number 1 plus sama dengan 3 itu artinya sama dengan kayak gini. Sama aja kayak number 1 tambah 3. Sama. Artinya gitu. Jadi dia muncul berapa tuh? 4 kan? Iya betul. Soalnya number 1 itu kan 1. 4. Begitu pula dengan pengurangan. Begitu pula dengan perkalian, sama. Begitu pula dengan pembagian. Dan di sini ada modulo.
Yang terakhir mau kasih jelas sekalian nih, 5 modulo 2. Itu artinya 5 dibagi 2, modulo itu lambangnya nih, persen kayak gini. 5 dibagi 2 memiliki sisa 1. Jadi yang hasilnya yang dikeluarkan satunya, bukan duanya. Kan kalau bagi itu kan 5 dibagi 2 hasilnya berapa? Kan 2 ya, gitu kalau pembagian. Tapi kalau modulus, itu yang keluarin di sisanya, sisa 1. Sisa yang nggak kebagi-bagi, gitu. Tapi kalau 4 itu yang dia keluar option 0. Gitu. 0. Nah, gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Ini juga bisa pakai modulo sama bagi. Number one modulo 3 ini artinya. Gitu. Seperti itu. Kita lanjut. Mengubah-ubah. Nah, string menjadi number. Jadi, akan muncul suatu kasus ya, di mana kita butuh user inputnya string nih. Cuman kita kalau jumlah-jumlah string kan nggak bisa. Teks kan nggak bisa dijumlah-jumlahin gitu kan. Nah, jadinya kita bisa, Kotlin sih, bukan kita ya. Kotlin nyediain fitur yang namanya conversion data type. Jadi data type-nya bisa dikonversi. Dari string yang isinya itu number, berubah jadi integer. Jadi ini hasilnya, nah, 3 tambah 23. Apa aja sih ini bisa diubahnya? Biasanya kayak gini nih. Oh, cuma bisa diubah jadi ini, string, integer, big decimal, or null, big integer, big or null, big boolean, to boolean, byte array, bla 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 bla, bisa kalian semua. Ada banyak bantuan yang kalian perlu tahu. Apain ini aja dulu. Dari string jadi integer jadi string gitu aja dulu. Soalnya ini sering kepakai ya. Nah, yang lain-lainnya nggak dulu nggak masalah. Oke, bentar. Karena yang aku tambahin tadi berubah. Apa lagi tuh? Oke, double udah, float udah, udah, char udah. Oke, kita read line ya. Belajar read line. Di sini kita. Ding. Oke, kita lanjut di sini read line. Kita di sini ada kita di sini memakai readline ya. Apa itu readline? Jadi readline itu sebuah fungsi yang disediakan sama Kotlin ya, buat mengambil data dari antar muka command line. Command line itu ini nih, command line. Kalau di Mac sama Linux, kalau nggak salah namanya terminal. Kalau di Windows namanya bisa command prompt, bisa PowerShell. Cuman kita di sini panggil aja command line ya. Kita run nih, apa yang terjadi? Loh, kok nggak kayak biasanya, nggak ada proses exitnya. Nah, coba kita input di screen. Saya lahir dari sini. Nah, baru pada proses insert list exit kode 0. Kode 0 ini berarti nggak ada error. Kalau 1 berarti ada error. Seperti itu. Jadi tadi berhenti di sini nih. Hari apa kamu lahir? Di sini. Print line, hari apa kamu lahir. Terus di sini tadi kita deklarasikan ada variabel namanya day. Yang isinya itu harus string atau null. Tanda tanya ini artinya null. Gitu. Null exception gitu ya. Di sini kita coba lah buka null, apa tuh null gitu. Oke. Ini di sini kita belajar readline dulu ya. Jadi simbol itu readline. R kecil, L gede. Gitu. Print line. Saya lahir dari, nah, jadi yang kita ketikin di dalam sini tadi, sini masuk ke saya lahir dari gitu. Oke. Biar kita bisa belajar tentang null. Nah, ini null. Nah, ini yang tadi tuh string tanda tanya tuh artinya si variabel ini boleh isinya null gitu. Jadi ini kalau kita run ya, text length harusnya kosong, nggak ada ya. Kalau text length ready to go. Coba print, belum di print ada apa. Nah, nggak ada text length. Soalnya null dia, gitu. Jadi dia boleh null. Harusnya kalau dia nggak pakai null label, error, nggak boleh null variabel tuh. Jadi kayak di Java tuh yang terjadi kayak gini nih. Jadi dia itu kan nggak ada yang namanya label. Jadi kalau mau null label, dia itu harus bikin kayak gini nih. Dia bikin handling sendiri buat null exception. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi ya tentang safe call operator. Jadi di sini teksnya itu string atau boleh null. Itu makanya isinya null. Terus
Nah, apa tuh artinya variabel? Terus tanda tanya kan tadi itu tipe variabel baru tanda tanya. Artinya boleh ini atau string. Itu isinya. Nah, kalau yang kayak gini, teks tanda tanya dot length, itu artinya dia nyari tahu dulu apakah teks ini null. Kalau dia null, dia nggak lanjut. Dia nggak lanjut gitu, nggak lanjut nyari tahu apa length-nya. Cuman kalau dia nggak null, jadi ada isinya, dia lanjut ke sini tuh, length-nya apaan gitu. Save call operator namanya. Lanjut kita belajar Elvis operator. Apa tuh Elvis operator? Jadi di Kotlin itu ada kayak gini nih. Kita ketemu lagi sama teks yang tipenya string atau null ya, isinya null. Terus deklarasiin lagi teks length atau panjang teks, artinya teksnya ini ada isinya nggak? Nah, kalau ada isinya, saya tahu length. Nah, tapi kalau ini itu nggak ada ya, ini nggak ada, maka keluarin ini nih. Coba kita print. Harusnya ini keluarnya 7 ya, X. Kita run ya. Ini keluar, nah 7. Jadi bacanya kayak gini nih. Text length itu adalah jika teks ini nggak kosong, maka cari tahu length-nya berapa, panjangnya berapa. Cuman kan kalau ini kosong ya, dia kan nggak nyari tahu tuh berapa panjangnya. Jadi datanya ini nol hasilnya, ini hasilnya nol. Nggak ada datanya, nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah, arti Elvis operator tandanya titik 2 ini adalah kalau ini nggak ada, sebelumnya itu nol, maka keluarkan nilai defaultnya ini 7 gitu. Kayak gitu. Jadi seperti itu teman-temannya. Di beberapa bahasa pemrograman lain itu juga ada yang mirip kayak Elvis operator ya. Ternary operator ada di beberapa pemrograman lain gitu. Jadi seperti itu. Coba kita contohkan dulu. IO udah, operator aritmatika udah belum. Aritmatika udah. Kotlin modul sudah hanya jelasin. Kondisional, oke. Oh ini. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang kondisional. Kita print dulu seperti biasa. Di sini kita bisa lihat ya. Bentar, aku perlu dulu. Ding 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 ding. Ding. Nah, ini baru kelihatan. Jadi ini bisa kalian ketahui ya, kalau udah belajar aritmatika, 5 lebih besar dari 2. Oke, benar. 5 lebih besar atau sama dengan 2. Oke, benar. 5 lebih kecil dari 2. Salah. Lalu salah. 5 lebih besar atau sama dengan 2. Oh, ini lebih kecil. Lebih kecil ya. Kecil. 5 sama dengan 2. Nah, ini artinya sama dengan, kalau ini adalah 5 adalah 2 kan enggak ada yang kayak gitu kan. Jadi itu sama dengan 1 itu buat ngedefinisiin ini inisialisasi atau mendefinisikan sebuah variabel. Oke. Mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi kalau sama dengan yang 2, ini berarti untuk membandingkan. Terus tanda seru sama dengan, artinya tidak sama dengan 5, tidak sama dengan 2. Oke, betul, true. Sip. Enter. Dan selanjutnya benar dan benar. Harusnya benar. Oke, jadi di sini itu kalau pakai dan itu harus seperti yang kalian ketahui di apa namanya kalau nggak salah algoritma ya. Jadi benar dan benar itu hasilnya benar. Tapi kalau benar dan salah itu artinya salah. Jadi kalau dan itu dua-duanya harus benar, baru hasilnya benar. Gitu. Gampangnya gitu. Terus ini atau nih. Jadi ini adalah kalau mau kalian ketikkan itu ada di atas enter. Kalau di keyboard saya ada di atas enter itu ada garis miring kebalik kan. Nah kalau kalian ketik shift yang muncul garis tegak kayak gitu. Itu artinya off. Atau kalian bisa kok pakai kayak gini. Or. Nah ada XOR juga malah. Or inject n. Dan kita pakai yang sering kepakai aja dulu ya di sini. Saya jelaskan. Ini true atau false? True hasilnya benar. Soalnya kalau atau itu salah satu aja yang harus benar untuk hasilnya itu benar. Salah satu aja. Kalau dan itu kan dua-duanya. Lalu tanda seru di depan apa? Boolean ya. Ini boolean ya, true or false ini. Boolean. Tanda seru ini dibalik dia. Kalau true berarti kalau dia bacanya itu berarti dia tidak true, dia tidak benar. Artinya salah ya kalau tidak benar.
Jadi kalau jawaban itu salah, kalau tidak salah itu benar. Gitu. Semua juga tahu kan gitu kan. Sip. Bentar. Kalau kalian masih kepo lagi, gimana makanya kalian bisa cari tahu tentang XOR, NOR, dan yang lain-lain ada banyak kalau nggak salah. Cuman yang sering kepakai ini aja. Kita kalau banyak-banyak hafal, kalian bisa lupa. Kita simbol-simbol aja, soalnya kita juga lari ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah convert data type. Nah, kita tadi udah belajar sedikit tentang integer ke string, string ke integer. Cuma di sini kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Pertama, ini tadi yang tipenya string tuh. String tuh bisa diubah jadi apa? Nah, ini bisa jadi integer, bisa jadi string lagi ya, jadi string bukan jadi string. Soalnya kan itu ada tanda-tanya tuh, jadi dia bisa string, bisa null. Jadi kalau null berubah jadi stringnya apaan tuh? Itu. Itu bisa jadi big decimal, bisa jadi big decimal or null, big integer. Dan banyak, bisa diubah jadi banyak hal, ya nggak cuma integer jadi string atau string jadi integer. Begitu pula dengan boolean. Yang boolean apa tuh? Oh, kalau boolean itu bisa diubah jadi string. Seperti itu. Kalau usia, coba usia ini berarti dia, oh maaf tadi boolean nih. Nah ini integer ini bisa diubah jadi integer lagi. Soalnya dia ada kemungkinan jadi null, asal usulnya dari null kan ya. Dia bisa jadi integer, bisa jadi string, desimal, big integer, jadi string, float, long, double. Nah kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita dengan increment dan decrement tadi kita udah belajar sedikit pakai alfabet ya tadi, A ke B, B ke C, C ke D, D ke C, C ke B, B ke A. Nah sekarang kita pakai angka ya, sama aja sih pemakaiannya. Saya jelaskan ulang aja biar enak dipelajari. Jadi di sini tuh yang terjadi adalah kita buka dulu peran tulis. Kita buka dulu. Nah, jadi di sini tuh yang terjadi. Nah, ini kita baca dulu ya. Tempe ada 19, telur ada 3. Ngeprint tempe terus tambahin, ngeprint telur terus dikurangin. Jadi tempenya ada yang nambah, ada yang ngurangin ya. Jadi habis digoreng ada yang ngambil ya. Kayak gitu biasanya kan ya. Udah kelaparan, udah digoreng baru matang udah diambil yang udah berkurang. Nggak jadi buat makan malah habis duluan. Terus ini juga ditambahin dulu tempe, baru jadi dikeluarin tempe. Dikurangin dulu baru di print si telur gitu. Nah, makanya hasilnya ini nih. Bisa kita lihat asal usulnya kan 19, si tempenya asal usulnya 19. Nah, ketika di print tempe plus dia keluarnya masih 19 tuh, kok nggak 20 ya? Soalnya plus-plusnya di belakang. Jadi kalau plus-plusnya di belakang, itu yang terjadi itu adalah di print dulu si 19. Ya, satu di sini aja dulu. Jadi yang terjadi adalah print dulu si 19. Baru di plus-plusin menjadi 20. Cuma 20-nya nggak di print, yang di print yang 19, soalnya plus-plusnya di belakang. Kalau plus-plusnya di depan kayak gini, itu dia berarti 20. Dia berarti plus-plus dulu ya dia. Berarti 20 dulu di plus-plus. Plus-plus itu artinya ditambahin 1 aja ya, enggak 2 ya. Berarti ini di plus-plusnya itu ditambahin 1 aja ya. Ditambahin 1 aja. Ditambahin 1. Nah, itu jadi 21. Kalau yang di sini, yang di pin yang 21. Makanya ini hasilnya 21. Bisa kalian lihat ya. 21 kan. Nah, 21. Kayak begitu teman-teman. Kan udah paham kan? Di Siemens juga kayak gitu, sama. Hasilnya kayak gitu ya, sama. Jadi lompatnya ini kok lompatnya ke sini kok 2. Ini lompatnya ke sini kok 2. Min 2 ini kan plus 2. Soalnya kayak gitu. Dia yang di atas tuh ditambahin dulu. Dia ditambahin dulu baru ditambahin, si telurnya ditambahin dulu baru dikurangin. Kalau di bawah itu ditambahin dulu tempenya baru ditampilin. Kalau telurnya dikurangin dulu baru ditampilin. Itu hasilnya. Jadi perbedaan. Kalau plus sama minus itu dia ada di depan, berarti itu dia di increment atau decrement dulu, plus atau minus dulu, baru ditampilin atau dipakai variabelnya dulu. Kalau ada di belakang, berarti variabelnya itu dipakai dulu buat ngeprint ya. Kalau di sini kasusnya dipakai dulu. Kalau di kasus lain ada, cuman kita di sini jelasinnya pakai print ya. Jadi dipakai dulu buat ngeprint, baru ditambahin atau dikurangi. Tuh teman-teman. Oke, lanjut. Udah, apa lagi yang kita bacain? Conditional operator udah, convert type data udah, increment decrement udah. Oke, if else. Kita belajar if else di sini.
Mana ya modulku if else? Oke, ini if expression. Oke, ketemu. Oke, kita di sini belajar if else ya. Belajar kondisional jika maka. Jadi di sini tuh ada jam buka kantor ya, office itu open jam 7 dan sekarang itu jam 20 gitu aja kita bacanya file. Jika ini bacanya gitu, if itu jika dalam kurung 2. Dalam kurung maksud saya. Dalam kurung, ini kurung kurawal, ini kurung biasa. Jadi ini kondisinya apa? Yang dieksekusi, ya kalau benar yang dieksekusi apa yang di dalam kurung kurawal gitu. Jadi jika sekarang itu udah lebih dari jam buka kantor, maka ngeprint kantor sudah buka, office already open. Ya coba run. Apa tuh hasilnya? Ya betul, office already open. Soalnya apa? Sekarang itu udah jam 8 malam dan kantor tuh buka jam 7. Nah ini saya nggak tahu nih, kok kantor adanya jam buka doang, nggak ada tutup-tutupnya. Ya nggak tahu sih ini entah kantor apaan. Cuman kita abaikan aja dulu, pokoknya kayak gitu ya. Jam 7 buka kantor dan sekarang jam 8 malam. Udah tentu aja ini udah buka kan tadi pagi jam 7 gitu kan. Logikanya sekarang kan udah jam 8. Udah lebih dari jam buka kantor jam 7 gitu. Lanjut. Itu kalau if ya tadi. Kalau ini if else. Jika kantor itunya kantornya buka jam 7 nih. Dan sekarang jam 8 malam lagi. Oh, masih jam 8 malam. Iya. Kebetulan ini recordnya juga jam 8 malam nih. Lalu kantor string, oke. Jadi dia kantor nggak diisi tuh isinya apa. Jadi kantor string. Nah ini menarik nih. Nanti ada tak jelasin. Itu jelasin nanti. Jika sekarang itu lebih dari jam buka kantor, jika kan jam 8 malam, jam 20 pasti udah lebih dari jam 7 kan. Lebih dari 7. Berarti ini hasilnya true, benar. Oke, yang dieksekusi berarti ini nih. Si office variabel ini diisi sama string office already open. Kita coba eksekusi. Harusnya office already open. Lalu kita lanjut bacanya. Else, jika ini salah, jika ini belum benar loh, belum benar, kondisi ini belum benar, maka selain itu, maka office-nya itu diisi, office itu tutup, kantornya tutup gitu. Kalau jam sekarang itu kurang dari jam buka kantor gitu. Nah, ini menarik. Kenapa deklarasi office ada di sini dan nggak diisi variabel dulu dan nggak diisi tanda-tanda dulu juga? Kenapa kok nggak dideklarasiin di dalam sini atau di dalam sini? Atau kenapa ini kok nggak dikasih sama dengan kok kasih segalanya? Nah, jawabannya ini simpel. Jadi biar si office itu bisa diakses, coba kita tahu. Nah, ini set. Nah, yang terjadi apa? Office-nya di sini merah, office-nya di sini merah. Soalnya apa? Secara istilah saya lupa ya. Coba kalau kalian ingat namanya apa, kalian bisa taruh di komentar. Jadi ini tuh si office ini hanya variabel ini hanya bisa diubah di dalam scope ini, di dalam kurung yang ini, kuning-kuning 2 ini. Hanya bisa diubah di dalam sini dan dapat diakses di dalam situ aja. Soalnya dia dideklarasiin di situ. Karena itu di sini merah, merahnya itu unresolved reference office. Jadi variabel office itu gak ada. Ini variabel office di mana gitu dia tanya. Ini juga tanya di mana variabel office kok nggak ada. Gitu. Nah, makanya itu ditaruh di sini teman-teman. Jadi kalau ditaruh di sini bisa diakses oleh apa namanya ya, cabang-cabang logika yang ada di dalamnya atau di bawahnya ya, di bawahnya dari variabel ini. Jadi kan ini dalam nih, bagian dalam, ini juga bagian dalam. Ini terisolasi, variabel-variabel dari dalam sini itu terisolasi kalau mereka dideklarasi di dalam situ, nggak bisa diakses dari luar kurung ini. Gitu. Tapi kalau dideklarasi ini kan di kurung ini nih, nah kurung main nih, kurung punya main. Jadi variabel si office ini bisa diakses dari manapun di dalam kurung kurawal ini gitu. Makanya dia nggak bingung tuh office itu di mana, ini office di mana nggak bingung. Dia tahu office yang dimaksud itu ini, dia tahu office yang dimaksud itu ini. Dia juga boleh ngecek tuh office yang dimaksud itu ini. Gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. If sebagai ekspresi, oke, sebagai expression ya.
Lagi-lagi jam buka kantor jam 7 ya. Ini kantor apa ya buka jam 7 kira-kira? Sekolah kali ya. Dan sekarang jam 8. Pas sekarang juga jam 8. Udah jam 9 sih ini. Oke lanjut. Oh, kantornya berupa string. Dan variabel kantor ini diisi jika. Oh ini berarti dia boolean ya. Berarti dia boolean. Jadi kantor itu. Oh begitu. Oh ini berarti kayak ternary ya. Ntar saya coba-coba dulu. Saya juga lupa soalnya. Jika office. Jika now lebih dari office open. Print. Satu. Kemudian. Belum. Oh nggak bisa nih. Ya, oh nggak ada office. Ternary itu di sini kan. Style. Oke. Kata aja tadi ya. Nah, di sini tuh maksudnya tuh office itu adalah bentar nih apa ya isinya ya. Oke, jika jam sekarang itu lebih dari jam buka kantor, oke ini hanya true berarti ya. Maka ketik dua office already open, kalau enggak office is closed. Nah, karena ini benar, maka si office isinya office already open. Printlah office already open. Begitu teman-teman. Jadi kalau ini false, ya keluar ini. Seperti itu. Coba kita balik biar dia false. Yang keluar adalah ini office is closed. Oke, sip betul. Kita lanjut. If else if. Jadi biar bisa bercabang, cabang dan bercabang lagi. Makanya pakai else if. Kita simpel aja jelasinnya ya. Jadi di sini jika ini benar, maka ini. Dan jika itu masih belum benar, maka jika ini benar, maka eksekusi yang ini. Dan jika itu pun juga belum benar, maka ini aja gitu ya, maksudnya gitu. Coba kita run di sini. Print office yang keluar. Nah, wait a minute, office will be open. Soalnya ini jam sekarang, masih jam 7 pas sama jam buka kantor. Oh, ini kantor bukanya 1 jam baru buka. Jadi ini dia berarti jam 8, dia baru betul. Baru buka. Oh, jam 8 baru buka. Jam 7 dia bilang, wait a minute, 1 jam dia bersih-bersih kali ya. Dia bersih-bersih kantor biar apa namanya, pelayanan pelanggannya terbaik gitu. Sip, mantap, kantornya keren. Gampang kan? If else sudah, when expression, lalu for dan why. Apa tadi? Lupa. When expression. When expression, oke ini ada. Ini ada. Oke, di sini kita belajar simpel aja ya when. Jadi sebenarnya when itu ada when pakai else block, ada when sebagai expression lagi kayak tadi if juga. Terus multiple statement di dalam block condition. Terus when dengan is, dengan adalah operator is. Terus when dengan range sebagai kondisi ya. Range itu berarti kayak satu kayak ini. Kayak ya kalian belajar di line up aja. Di sini kita akan simple aja, nggak pakai range. Lalu juga ada when subject. When subject ini. Kita akan belajar when yang simple aja, yang para pemula sering pakai. Jadi di sini value. Oke. Value-nya itu atau variable value itu 7. Nah, jika value itu sama dengan 6, nah jika value itu 6, maka print line value is 6. Kita run dulu ya. Nah, karena value-nya 7, makanya di print ini nih. Jadi yang true ini, gitu. Cuman kayaknya kita tambah satu aja sih, pakai else. Jadi ya, gimana kalau dia bukan 6, bukan 7, bukan 8? Kita pakai else, gitu. Jadi kalau itu bukan 6, bukan 7, bukan 8, yang dieksekusi yang di bagian else. Yang di else itu, print line value cannot be reached, atau gitu nih. Dia kurang cerdas buat mengetahui kalau ini angka 20 ya. Anak TK aja zaman sekarang kalau nggak salah udah tahu ya kalau ini angka 20. Gitu teman. Oke. When expression udah.
For loop, while loop, do while loop. For loop, mana for loop? Di atas sih kali. Oh, ini. Oke, di sini kita bertemu dengan for loop. Oke, for loop. Nah, ini nih kita ketemu dengan range juga. Jadi variabel range itu isinya 1.5. Apa tuh 1.5? Itu artinya 1 sampai 5. Jadi si variabelnya ini. Nah, integer range itu angka 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti. Jadi ini tuh inklusif ya. Ini inklusif. Arti inklusif itu termasuk angka 1 sama 5 ini dia masuk ke range-nya. Taran dulu. Nah, ini nih. Jadi untuk for itu untuk sejumlah i di dalam range, di dalam variabel range, ini berarti sejumlah ini berarti di anggotanya dari range. Untuk setiap anggota dari range, maka printlah satu baris value is anggotanya tadi, itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kayak gitu untuk range. Nah, range ini juga bisa didefinisikan pakai range to atau daun to, ada juga daun to. Jadi di sini kita bisa pakai daun to. Nah, 5 titik daun to. Ini sampai ya, daun to. Kalau daun to itu bentuknya 5 ke 1. Nah, ini sama juga kayak ini. Nah, range to 1 ke 5 kalau ini. Kayak gitu teman-teman. Cuman kalau 5 titik 1, coba kita lihat. Nah, bisa juga. Semuanya terjadi, coba lihat. Apa ini? Bingung dia. Soalnya apa? 5, ini coba lihat tandanya. Di sini kan ada, nah bisa dilihat ya. 5 kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 1 kan nggak ada. 5 kan bukan kurang dari 1. Makanya range-nya ini nggak ada isinya. Soalnya range pakai titik itu dia hanya bisa dari angka kecil ke angka besar. Bisa dari angka besar kan seperti itu. Kita kecilin lagi nih dia. Kita lanjut lagi for udah. While sama 2. While. Oke, ini while. While sama 2. Jadi ini while ya. Counter itu dari angka 1. While itu selama. Jadi selama si counter itu masih kurang dari atau sama dengan 7, maka print line hello world baru counternya ditambahin. Jadi ditambahinnya ini setelah fungsinya ini dieksekusi. Setelah yang di dalam program dieksekusi baru ditambahin itu variabelnya dia. Itu artinya gitu. Baru nilainya tambah. Jadi ini dia coba kita print hello world sama dolar. Ya, kita gini aja. Kita pakai dolar counter titik. Nah, oke, sukses. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu. Selama counternya masih segini, maka eksekusi ini nih. Gitu, simbolnya gitu. Nah, selanjutnya kita do while. Melakukan selama. Kembalikannya tadi. Jadi ini kondisinya dulu. Ini kondisinya di belakang. Counternya mulai dari 1. Do. Lakukan ini selama ini benar. Kayak gitu. Kita eksekusi lagi. Coba kita kasih angka ya biar enak lihatnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama hasilnya. Cuman ini ada perbedaannya. Dual sama while. Itu pemakaiannya ada perbedaannya. Nah, ini PR buat kalian, buat trial and error, buat eksperimen ya maksud saya. Coba-coba apa bedanya dual sama while doang. Coba kalian cari tahu sendiri, kalian pelajari ya. Biar kalian bisa paham tuh perbedaan pemakaian di mana. Gitu. Coba kalian coba-coba. Lalu saya kasih bonus nih, infinite while. Jadi while ini bisa infinite. Coba lihat. Nah, ini lihat value itu ini char ya.
ketik 1 soalnya. Saat A, lakukan. Value-nya itu alfabetnya naik, print value. Jadi lakukan ini selama value-nya ini kurang dari atau sama dengan Z. Bentar. Kurang dari sama dengan Z. When true. Oke, ketik di sini. Error. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan belajar soal kita lanjut ya. Di sini kita akan belajar soal bikin function sendiri nih. Jadi di sini kita udah ada function get full name. Kita pakai di dalam function main. Nah, jadi di sini ceritanya kita bikin function sendiri. Nah, cuman kalau yang namanya di Kotlin itu defaultnya atau bawahnya itu yang dieksekusi itu function main. Maka dari itu kita manggil function get full name yang kita bikin sendiri itu di dalam function main. Di sini nih file full name get full name first kucing ini. Dia nyebutin apa tuh? Ini. Jadi get full name buka kurung first titik 2 tipe datanya string, jadi dia harus string, defaultnya dia Kotlin. Jadi kalau first ini nggak ada si kucing, dia isinya Kotlin. Lalu middle itu defaultnya isi sama spasi, last defaultnya awesome. Dan ini function return-nya nanti bentuknya string seperti itu. Dan apa yang dieksekusi di dalam function ini adalah dia mereturn value first, spasi middle, spasi last. Kayak gini bentuknya. Jadi gitu. Makanya isinya jadi kucing is awesome. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yang kedua. Dari function. Itu di sini kita belajar yang namanya for arc. Nah, for arc itu buat apaan? Jadi di dalam function kalau kita mau bikin biar kita bisa ngelewatin argumennya itu array, nah kita bikin for arc tuh. Jadi biar si array-nya itu bisa lewat ke dalam si function yang kita bikin sendiri tuh. Jadi kan ini nih, ini kan dia array nih, 10, 20, 30, 40. Daripada kita bikin satu-satu kan, nah makanya terciptalah namanya for arc ini. Intinya buat ngelewatin si array gitu, gampang banget. Jadi ini itu bahasanya file number itu isinya function sum number yang kita bikin sendiri, yang isinya 10, 20, 30, 40, dan di dalam function itu yang dieksekusi adalah number semua angka ini dihitung jumlahnya. Maka ketika di run isinya adalah 100. Sip, tuh. Kita lanjut ya, extension. Nah, di sini menarik nih. Jadi kita itu bisa bikin function sendiri dari tipe array khusus. Jadi contohnya di sini integer ya, integer 10 kan integer nih. Nah, kita bikin function di dalam tipe data integer itu namanya print integer. Nah, print integer ini kita bikin dia itu ngeprint string value lalu this itu merujuk ke integer ini nih. Jadi integer ini adalah this. Kalau ini string ya berarti string this-nya gitu. Jadi ini kalau di run kita dapetin hasil value 10 gitu. Itu namanya extension function-nya. Lalu kita ke lambda function. Nah, lambda function ini kita simpel aja nih. Jadi di sini kita bikin sebuah function pakai anak panah. Nah, gimana tuh cara pakainya? Jadi file nama fungsinya print message sama dengan buka kurung awal, lalu nama propertiesnya message, kita namain value-nya ya, variabelnya kita namain message, lalu tipe data string. Nah, yang dieksekusi apa tuh? Yang dieksekusi kasih panah dulu, terus yang dieksekusi adalah kayak gini, print line message, makanya dia ngeprint hello from lambda gitu. Itu simpelnya buat si lambda function teman-teman. Lalu kita lanjut ya, kita lanjut ke yang simple yaitu function inside function. Jadi kita bisa bikin function di dalam function. Jadi di sini saya nggak ada function main ya, jadi saya jelasin aja. Jadi ini ada function nih, namanya sum. Sumnya ada value A, value B, value C, dan return-nya itu juga integer. Jadi semuanya integer, return-nya juga integer. Nah, di dalamnya kita bikin function lagi tuh. Function extension function ya, ini dari integer yang namanya validate number.
buat ngasih tahu apakah dia nol apa enggak tuh. Soalnya kalau nol dia nge-throw error, illegal argument exception gitu. Value must be better than 0. Gitu, makanya ini valid integer, valid number, validate. Kalau udah validate semua, bukan nol semua, langsung di return hasil dari semua integer itu. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk function ya. Oke, kita lanjut aja ke Object Oriented Programming, OOP. Kita mulai. Nah, Kotlin ini pada dasarnya semua yang ada di Kotlin itu objek. Objek everywhere, semuanya di mana-mana itu objek semua. Nah, di sini kita ada ketemu sama function main lagi nih. Ada value variable company yang isinya kucing. Nah, kita run. Jadi si company ini, string ini, dia itu punya metode reverse, metode to uppercase dan metode to lowercase. Jadi dia itu buat ngebalik tiap anggotanya itu huruf, buat nge-uppercase atau buat huruf-hurufnya itu kapital sama buat huruf-hurufnya kecil. Itu bukti kalau yang ada di sini itu semuanya objek. Jadi objek ada di mana-mana di Kotlin itu. Makanya namanya objek everywhere. Di OP ini sering ada istilah namanya class. Class itu apa tuh? Jadi class itu dibikin biar kita ngoding itu biar reusable gitu. Jadi kalau kita butuh ya function it, function sleep ini, atau pemakaian dari properties yang ada di sini, itu biar kita itu kalau butuh 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu kita nggak bikin dari awal gitu. Kita tinggal extend aja class-nya ini, dan kita bisa pakai gitu. Kita reuse gitu. Semuanya di sini nih. Function file kucing cat ini. Ini dia nge-extend dari animal, dia bikin baru ya, ini bikin anak class, dia bikin terus dieksekusi. Kita coba eksekusi. Nah, ini kucing cat it, keluarnya kucing miau makan, kucing miau makan, gitu teman-teman buat class. Simpelnya gitu, class itu semacam blueprint ya buat kita mau bikin apa gitu, udah ada blueprintnya, enak kalau ada blueprintnya. Kita lanjut ke properties. Nah, di sini kita ketemu sama getter sama setter nih. Nah, kita run dulu. Jadi di sini class animalnya tuh dia punya variabel namanya name, string isinya kucing miau. Nah, di sini ada variabel kucing cat yang dia itu bikin dari animal class ya. Terus ngeprint kucing cat name, nah kucing miau. Nah, gitu. Fungsi getter terpanggil gitu. Fungsi getter terpanggil. Jadi dia dipanggil, getter dipanggil. Fungsi setter terpanggil. Jadi fungsi setter itu ketika kita ngeset value baru dari sebuah variabel, kayak gitu. Jadi itu simpelnya dari properties. Jadi kita bisa ngambil properties dari class tersebut yang sudah ada, dan kita bisa ngebikin function khusus buat kalau kita nge-get dari properties si class itu, sama kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan ketika kita nge-set value baru di dalam properties si class itu, kayak gitu. Lanjut, konstruktor nih. Nah, di sini kita cuman ketemu sama class yang isinya cuman name, height, age, is normal. Tanpa ada di situ ada method, tanpa ada properties yang udah didefinisikan di situ. Nah, ini namanya konstruktor ya. Jadi di sini ini fungsi dari class-nya ini cuman dia nge-construct dari nama-nama variabel yang mau dipakai gitu. Makanya namanya konstruktor. Dia cuma nge-construct doang gitu di sini. Kayak gitu teman-teman. Terus inheritance. Ini adalah sifat ya seperti namanya inheritance, penurunan sifat. Nah, jadi si class ini dia itu memiliki kemampuan untuk menurunkan sifatnya gitu. Contohnya kalau si dari induk atau dari ya induk class-nya itu dia punya method it dan dia juga open ya, dia nggak private atau cuma internal doang. Nah, itu si it ini nah ada juga di dalam anak class-nya yang dipanggil, karena itu bisa di override di sini, di override itu ditimpa
Jadi syarat untuk ditimpa itu sesuatu itu harus ada dulu baru bisa ditimpa gitu. Itu namanya inheritance gitu. Jadi dari induk itu menurunkan sifat ke class yang menginduk pada induk class tersebut gitu. Lalu kita lanjut ke abstract class. Nah, ini penjelasannya agak mungkin agak abstrak beneran ya. Jadi abstract class ini ibaratnya di sini kita punya class animal ya. Nah, coba teman-teman bayangin hewan, bentuk hewan. Kan nggak ada ya. Bentuk hewan itu nggak ada, jadi kalian nggak bisa bayangin tuh. Cuman kalau kita bikin, kita sebutin kucing. Nah, kalian baru bisa mungkin bayangin kucing, entah kucing warna apa. Pokoknya kalian udah bisa bayangin kucing tuh. Kucing kuning, kucing merah, defaultnya mungkin ya. Nah, jadi abstract class ini fungsinya dia cuman menunjukkan suatu blueprint yang tujuannya itu dipakai untuk menurunkan sifat ke class di bawahnya atau class anaknya gitu. Dan ini perlu di garis bawah ya. Dengan abstract class kita bisa mengoverride yang variabel val yang notabene-nya itu immutable menggunakan variabel var yang dia itu mutable gitu. Jadi gitu teman-teman. Untuk abstract class ya. Kita lanjut ke visibility modifiers. Jadi visibility modifiers itu ada public, private, protected, dan internal. Untuk public ini defaultnya dari semua class ya. Public jadi si class ini bisa diakses dari semua tempat. Kita bisa akses si class-nya ini. Jadi saya nggak perlu jelasin panjang lebar. Kita lanjut ke yang private. Nah, private ini kita perlu definisiin. Nah, gini. Private var, private val, private. Ini juga bisa dibikin private juga, private fun itu juga bisa. Nah, si private ini dia itu cuman bisa diakses dari anggotanya dia doang. Jadi kita nggak bisa akses si private ini dari di luar scope-nya itu. Kita nggak bisa akses dia dari luar scope. Kayak gitu, itu private. Nah, kalau protected ini mirip sama private, cuman protected ini dia bisa diakses oleh anak-anak dari kelas tersebut gitu. Kalau dia protected itu. Kalau internal, nah internal ini belum ada di Java ya. Internal ini baru dikenalin sama Kotlin. Nah kalau internal ini dia itu cuma bisa diakses di dalam modulnya ini. Jadi dia itu nggak bisa diakses di luar modul dari deklarasi si internal class-nya ini gitu. Kalau internal. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke import and package. Nah, jadi seperti bahasa pemrograman yang lainnya, kita bisa import package dari luar yang udah orang bikin ataupun yang udah kita bikin ke dalam codingan kita. Biar lebih enak, nggak usah ngoding-ngoding lagi gitu kan. Nggak dibandingin orang. Contohnya di sini kita pakai p, cos sama squared ya. Square root. Itu akar kuadrat. Nah, ini udah disediain. Kita import dari Kotlin Math. Itu simpelnya. Lalu kita lanjut exception handling. Di sini adalah handling atau penanganan exception atau kesalahan. Nah, bisa kita lihat di sini some null value string, dia isinya null, dan ini var, ya ini tipe string. Try catch. Jadi dia nyoba ini dulu sama not null value. Value yang tidak boleh null ya artinya kan. Jadi ini nggak boleh null, ada tanda seru 2 kali artinya tidak boleh null dia. Print line sama not null value. Nah, kalau dia error, dia nge-catch, buka kurung exception, nah ini errornya apaan? Kita coba run ya. Set nilai string 0. Dia errornya gitu, nilai string 0. Jadi kita bisa nge-handling atau menangani kesalahan yang terjadi dalam codingnya dengan try catch. Gitu teman-teman. Lalu overloading. Dalam OOP ada namanya overloading ketika kita membuat metode dengan nama yang sama nih, add, min. Nah, kok bisa? Namanya sama, cuman kok nggak tabrakan, dia nggak error gitu ya. Nah, syaratnya ketika kita membuat overloading, itu property harus berbeda. Jadi di sini value integer, lihatin, value 1 integer, value 2 integer. Di sini dia bikin value 1, value 2 integer, cuman tambahin value 3. Di sini ada value 1 sama value 2 nih, cuman tipenya beda, dia double gitu. Double sama double. Di bawahnya juga float sama float gitu. Gitu teman-teman. Makanya dia bisa. Cuman kalau kita bikin sama ya, kita bikin sama,
di error, pasti error lah, nggak boleh kan sama gitu kan, boros gitu, buat apa bikin sama kan, itu teman-teman. Terus lanjut ke extension properties. Jadi di sini kita bisa mengextend sebuah class yang sudah ada ya. Jadi di sini kita menambahkan sebuah apa nih, bisa disebut function ya, yang nanti returnnya string get animal info, yang dia itu ketika di get dia itu ngembaliin sebuah string yang udah ditata rapi dengan nama, berat, umur, sama tipe apakah mamalia atau bukan gitu. Jadi itu kita bisa mengextend dari kelas animalnya ini, kita extend ke get animal info kita. Ini gedein ini sedikit ya. Saya gedein dikit. Nah, biar kelihatan. Nah, gitu. Lanjut. Interface. Nah, di interface ini merupakan ini kayak abstrak ya, kayak abstrak class. Cuman dia itu nggak ada yang namanya method atau yang lain-lainnya. Jadi di sini pure cuman dia ngasih tahu isinya apaan, function. Jadi fly itu function. Jadi number of wings itu cuman variabel tipe file yang tipe datanya integer gitu doang dia. Nah, ini dia di extend dari iFly, interface fly gitu kepanjangannya. Gitu. Dia itu cuman mirip sih kayak abstract class ya, teman-teman. Nah, gitu. Ini udah terakhir nih dari yang mau saya jelasin dari OOP sama functional. Saya rasa cukup ya. Bagi kalian yang masih belum paham, silahkan aja di pause, dipelajarin lagi tentang yang saya jelaskan tadi. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau kalau kalian mau nambahin, silahkan, nggak apa-apa. Atau kalau saya ada salahnya, tolong dibenarkan di kolom komentar, biar saya juga belajar. Saya juga masih sama-sama belajar di sini. Dan jika kalian suka, silahkan like. Dan jika ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa tahu kalau ini itu video bermanfaat gitu ya. Dan kalau kalian memang suka sama video saya, silahkan subscribe untuk mendukung saya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.